Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Teman-teman, jumpa kembali bersama Budiana. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari bahasa Indonesia, tema 3, subtema 2 tentang wawancara. Sebelumnya, kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu teman-teman sudah membahas sedikit tentang wawancara. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan wawancara? Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh suatu informasi secara rinci tentang suatu hal ataupun peristiwa. Jadi wawancara ini biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, satu orang ini tugasnya adalah sebagai pewawancara dan satunya lagi bertugas sebagai narasumber atau orang yang diwawancarai. Nah, teman-teman, dalam menentukan narasumber ini harus memperhatikan beberapa hal. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan sebagai narasumber? Mari kita bahas bersama-sama. Berikut merupakan syarat-syarat menjadi seorang narasumber. Yang pertama, seorang narasumber ini harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan topik wawancara. Lalu, selanjutnya setelah memiliki pengetahuan yang terkait dengan topik, seorang narasumber juga harus memiliki keahlian yang berkaitan dengan bidang tersebut. Lalu yang ketiga, seorang narasumber harus mengalami langsung atau terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Di dalam wawancara, narasumber adalah orang yang berperan sangat penting. Oleh karena itu, pewawancara harus memperlakukan narasumber ini dengan baik. Bagaimana sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, seorang pewawancara harus memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada calon narasumber, serta menyatakan maksud dan tujuan yang jelas dalam wawancara. Lalu yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang baik dan juga sopan. Yang ketiga, menepati janji wawancara sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makanan ataupun minuman saat wawancara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Lalu yang keenam, mengajukan pertanyaan yang jelas dan sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam wawancara. Lalu yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber. Dan yang kedelapan adalah mengucapkan terima kasih ketika wawancara sudah selesai dilakukan. Daftar pertanyaan merupakan salah satu hal yang harus disiapkan oleh pewawancara. Oleh karena itu, buatlah daftar pertanyaan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kemudian, gunakan bahasa yang santun dan juga jelas. Jangan lupa gunakan kata tanya, apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, saat wawancara, kamu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara bergantian untuk menggali informasi secara rinci dari narasumber. Selain itu, pewawancara juga bisa mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Tujuannya agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Dengan demikian, pewawancara juga akan mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang diinginkan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kegiatan wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Seseorang yang didaulat sebagai narasumber haruslah orang yang menguasai topik wawancara
dan juga memahami pengetahuan yang terkait dengan topik wawancara. Lalu, seorang pewawancara juga harus memiliki sikap yang baik terhadap narasumber, di antaranya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada calon narasumber, lalu menjelaskan maksud serta tujuan dari wawancara. Kemudian, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan dan minum saat wawancara, serta berbicara dengan bahasa yang baik dan juga sopan. Kemudian, pewawancara harus menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini harus dibuat sesuai dengan topik dari wawancara. Nah, pertanyaan ini dapat disusun dari pertanyaan umum ke khusus dengan tujuan untuk mempermudah narasumber memberikan penjelasan secara rinci. Teman sudah menyimak video pembelajaran hari ini hingga selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Budian akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.